Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang mana akan menjelaskan tentang investigasi keganasan, teori inisiasi dan promotor. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Nah, kanker merupakan masalah kesehatan yang serius karena menyebabkan kematian dan angka kesakitan yang tinggi di seluruh dunia. Perkembangan kanker melibatkan kerusakan genetik dan pengaruh lingkungan. Pemahaman tentang mekanisme ini penting agar kita dapat mengembangkan strategi pencegahan dan edukasi yang efektif. Dua teori utama yang menjelaskan terbentuknya kanker adalah yang pertama teori inisiasi dan teori promotor. Selanjutnya pengertian keganasan. Keganasan atau biasa disebut tumor ganas adalah pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain. Sel-sel ganas ini memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama, tidak menjalankan fungsi normal seperti sel sehat. Kedua, tidak mati secara alami atau biasa disebut menghindari apoptosis. Ketiga, dapat menyebab ke organ lain atau biasa disebut metastasis. Baik, di sini saya akan membahas tentang teori inisiasi. Teori inisiasi menjelaskan tahap awal pembentukan sel kanker. Pada tahap ini, sel normal mengalami perubahan genetik akibat paparan karsinogen, zat pemicu kanker seperti zat kimia atau asap rokok, radiasi, dan virus onkogenik. Perubahan ini menyebabkan mutasi DNA dalam sel dan bersifat permanen, tidak menimbulkan gejala langsung, tapi jadi dasar munculnya sel kanker di tahap berikutnya. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori promotor, yang dimana setelah inisiasi, proses promosi yaitu mendorong sel yang sudah rusak genetiknya untuk dapat berkembang biak secara aktif, dan juga faktor promotor itu tidak dapat menyebabkan mutasi baru, akan tetapi mempercepat pembelahan sel yang telah bermutasi. Ada beberapa contoh faktor promotor. Yang pertama ada hormon estrogen berlebihan. Kedua ada alkohol dan makanan yang sangat lemaknya tinggi. Dan yang ketiga ada peradangan kronis. Keempat ada zat aditif makanan tertentu. Yang kelima, tahap promosi masih bisa dicegah atau dibalikkan jika adanya pemicu, jadi dapat dihindari. Jelaskan tentang faktor penyebab keganasan. Yang pertama ada faktor internal, mutasi genetik keturunan atau keluarga penderita kanker, kelainan sistem imun. Yang kedua, faktor eksternal, gaya hidup, merokok, konsumsi alkohol, diet tidak sehat, tinggi lemak, rendah serat, paparan bahan kimia, pestisida, logam berat virus penyebab kanker, HPV, HBV, EBV. Kurang aktivitas fisik. Faktor-faktor ini berperan sebagai inisiator atau promotor yang memicu proses keganasan. Selanjutnya, pesan edukasi. Keganasan bukan penyakit yang muncul mendadak, tapi berkembang melalui proses panjang yang dimulai dari kerusakan DNA atau inisiator, hingga diperburuk oleh faktor pemicu atau promotor. Dengan memahami proses inisial dan promosi, kita bisa meningkatkan kesadaran akan bahaya karsinogen, menghindari faktor risiko sejak dini, menjalani pola hidup sehat untuk mencegah kanker.